yaitu adanya hubungan, kesesuaian ataupun keterkaitan antara hasil pendidikan dengan kebutuhan kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, prinsip efektivitas. Dalam perkembangan kurikulum juga harus dapat mempertimbangkan kemampuan yang ada, kemudian melakukan suatu perencanaan. Ketiga, prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam perkembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu 4 prinsip kontinuisasi ataupun kesinambungan. Adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kelima adalah prinsip fleksibilitas, yaitu ataupun keluasan. Arti tidak ada kekakuan dan di dalamnya ada semacam gerak yang diberikan sedikit untuk melakukan kebebasan pada guru maupun peserta didik. Dan yang keenam adalah prinsip sinkronisasi ataupun keterpaduan. Adanya sifat yang searah dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum. Dan yang ketujuh adalah prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu suatu perumusan tujuan hendaknya memiliki aspek kognitif yaitu pengetahuan, efektif adalah sikap, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan di bagian kedua, yaitu prinsip khusus, yaitu prinsip pengembangan kurikulum yang lebih khusus berkenaan dengan penyusunan, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian. A. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan menjadi pusat dan arah semua kegiatan pendidikan. Tujuan tersebut hendaknya dirumuskan secara spesifik dan operasional seluruh kegiatan belajar mengajar berlangsung. A. Ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan. Yang kedua, survei, yaitu mengenai persepsi orang tua siswa tentang kebutuhan mereka yang dikirimkan melalui wawancara, observasi dengan mereka. B. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yaitu isi pendidikan adalah materi kurikulum yang disusun oleh seorang guru. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang terakhir adalah C. Prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu objektivitas, komprehensif, dan kooperatif, mendidik, dan praktis. Dan pengembangan kurikulum dalam kegiatan evaluasi yaitu terkait perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil, dan terakhir adalah pengolahan hasil evaluasi. Dan manfaat yang diambil dari prinsip umum dan khusus adalah kita bisa menggunakannya secara kebersamaan karena saling akan melengkapi untuk ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.